Kau perempuan jalang. Kau selingkuh kan? Dasar wanita murahan. Teriakan adik iparku menunjuk tepat ke wajahku. Belum sempat aku menjawab, ibu mertuaku berdiri dan berteriak pada putri kecilku yang baru berusia 7 tahun. Kamu bukan cucuku. Kamu itu anak haram. Dan Diki bukan ayahmu. Dengar hinaan itu, suamiku hanya tersenyum tipis, mengeluarkan ponselnya, dan melakukan sesuatu. 5 menit kemudian, mereka histeris. Karena, sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Cermin besar di kamar tidur itu memantulkan bayangan seorang wanita yang tampak gelisah. Farah merapikan ujung jilbab yang ia kenakan, memastikan tidak ada satupun helai rambut yang keluar, meski tangannya sedikit gemetar. Ini bukan pertama kalinya ia merasa seperti akan memasuki kandang singa, tetapi entah mengapa malam ini rasanya berbeda. Undangan makan malam dari Ibu Kinan, ibu mertuanya, datang secara mendadak sore tadi. Nada bicara di telepon itu terdengar dingin, penuh perintah, dan tidak menerima penolakan. Farah menghela napas panjang, mencoba menenangkan detak jantungnya yang berpacu lebih cepat dari biasanya. Ia menatap pantulan wajahnya sendiri, mencoba meyakinkan diri bahwa ia adalah istri yang baik, ibu yang baik, dan tidak ada alasan baginya untuk merasa takut. Namun, bayang-bayang hinaan dan tatapan merendahkan yang selama 7 tahun ini ia terima dari keluarga suaminya tidak bisa begitu saja hilang dari ingatan. Pintu kamar terbuka perlahan. Diki masuk dengan setelan kemeja rapi yang membalut tubuhnya yang tegap. Ia melihat istrinya masih berdiri mematung di depan cermin. Diki berjalan mendekat, langkahnya tenang dan tidak bersuara di atas karpet tebal. Ia berdiri di belakang Farah, menatap pantulan istrinya di cermin, lalu meletakkan kedua tangannya di bahu Farah dengan lembut. Sentuhan itu hangat dan menenangkan. Diki tahu persis apa yang sedang dirasakan oleh istrinya. Ia tahu betapa beratnya bagi Farah untuk melangkahkan kaki ke rumah ibunya, tempat di mana harga diri Farah seringkali diinjak-injak tanpa ampun. Diki tidak banyak bicara, karena ia memang bukan tipe laki-laki yang pandai mengumbar kata-kata manis, tetapi tindakannya selalu penuh kepastian. Ia meremas pelan bahu Farah, menyalurkan kekuatan. Farah menoleh, menatap mata suaminya yang teduh namun menyimpan ketegasan. Ia bertanya dengan suara lirih, apakah mereka benar-benar harus pergi malam ini? Farah merasa lelah. Ia lelah harus selalu tersenyum di saat hatinya sakit mendengar sindiran Vina, adik iparnya. Ia lelah harus pura-pura tidak mendengar saat Ibu Kinan membanding-bandingkannya dengan menantu teman-temannya yang berasal dari keluarga kaya raya. Farah hanya ingin hidup tenang bersama Diki dan putri kecil mereka, Uning. Namun, Diki menatapnya lekat-lekat dan berkata bahwa malam ini penting. Diki berjanji bahwa Farah tidak perlu takut. Ia mengatakan kalimat yang janggal, bahwa malam ini semuanya akan selesai. Farah tidak sepenuhnya mengerti apa maksud suaminya, tetapi ia percaya pada Diki. Selama ini, Diki adalah satu-satunya benteng pertahanan yang membuatnya tetap waras menghadapi keluarga beracun itu. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki kecil berlari mendekat. Uning, putri mereka yang baru berusia 7 tahun, muncul di ambang pintu dengan gaun pesta sederhana berwarna biru muda. Wajahnya ceria, matanya berbinar polos, sama sekali tidak menyadari ketegangan yang melanda ibunya. Uning bertanya apakah ia sudah terlihat cantik, karena ia ingin bertemu Nenek Kinan. Hati Farah mencelos mendengar itu. Uning adalah anak yang sangat manis dan selalu berusaha mengambil hati neneknya. Padahal Ibu Kinan tidak pernah sekalipun memberikan pelukan hangat pada cucu perempuannya itu. Ibu Kinan selalu bersikap dingin, seolah kehadiran Uning adalah sebuah kesalahan. Farah berlutut, merapikan pita di rambut Uning, dan memaksakan senyum terbaiknya. Ia memuji putrinya, mengatakan bahwa Uning adalah anak paling cantik di dunia. Diki ikut tersenyum tipis, mengusap kepala putrinya dengan penuh kasih sayang. Bagi Diki, senyum Uning adalah segalanya, dan siapapun yang berani merusak senyum itu harus membayar mahal. Perjalanan menuju rumah besar keluarga Diki terasa sangat panjang dan mencekam. Hujan rintik-rintik mulai turun membasahi kaca mobil, menambah suasana suram malam itu. Di dalam mobil, keheningan meraja. Hanya suara musik klasik bervolume rendah yang terdengar. Farah menggenggam tangan Uning erat-erat, seolah takut melepaskannya. Diki menyetir dengan tenang, tatapannya lurus ke jalan, namun rahangnya tampak mengeras sesekali. Pikirannya melayang pada rencana yang sudah ia susun rapi. Ia sudah cukup bersabar selama bertahun-tahun melihat istri dan anaknya diperlakukan seperti sampah oleh ibu dan adiknya sendiri. Kesabarannya sudah habis.
Malam ini bukan sekadar makan malam biasa. Malam ini adalah pengadilan yang sudah ia persiapkan. Mobil mewah mereka memasuki gerbang tinggi berwarna hitam yang menjulang angkuh. Rumah besar bergaya klasik itu berdiri megah dengan pilar-pilar putih raksasa. Lampu-lampu kristal terlihat menyala terang dari jendela-jendela besar, menandakan kemewahan penghuninya. Namun bagi Farah, rumah itu tak ubahnya seperti penjara berlapis emas yang penuh dengan aura negatif. Mobil berhenti di depan lobi utama. Seorang penjaga membukakan pintu dengan hormat. Diki turun lebih dulu, lalu membukakan pintu untuk Farah dan menggendong Uning turun. Farah menarik napas panjang, menghirup udara malam yang dingin, mencoba menguatkan hatinya sekali lagi sebelum melangkah masuk ke dalam arena pertempuran. Begitu pintu utama terbuka, aroma parfum mahal yang menyengat langsung menyambut mereka. Di ruang tamu yang luas, Ibu Kinan duduk di sofa bludru merah marun layaknya seorang ratu yang sedang menunggu upeti. Di sebelahnya duduk Vina, adik kandung Diki, yang sedang sibuk dengan ponselnya sambil sesekali membetulkan tatanan rambutnya yang rumit. Di sudut lain, duduk Tony, suami Vina, yang tampak canggung dan kaku, seolah ia sendiri tidak nyaman berada di sana. Ketika Diki, Farah, dan Uning masuk, suasana seketika berubah menjadi kaku. Tidak ada sambutan hangat, tidak ada pelukan rindu layaknya keluarga normal. Tatapan Ibu Kinan langsung menyapu penampilan Farah dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan tatapan meremehkan yang sudah sangat Farah hafal. Vina meletakkan ponselnya dengan kasar di meja kaca, menimbulkan bunyi kelontang yang cukup keras. Ia menatap Farah dengan senyum sinis yang miring. Tanpa basa-basi, kalimat pertama yang keluar dari mulutnya adalah komentar pedas tentang pakaian Farah. Vina mengatakan bahwa selera berpakaian Farah tidak pernah naik kelas meskipun sudah menjadi istri pengusaha, masih tetap terlihat seperti orang kampung yang salah masuk pesta. Farah hanya menunduk, menahan perih di dadanya. Ia sudah berjanji pada Diki untuk tidak terpancing emosi malam ini. Uning yang polos mencoba menyalami tangan neneknya. Ia mengulurkan tangan kecilnya sambil memanggil nenek dengan ceria. Namun, Ibu Kinan hanya menyentuh ujung jari Uning sekilas, lalu segera menarik tangannya kembali dan mengelapnya dengan tisu basah, seolah-olah Uning membawa kuman penyakit. Pemandangan itu membuat darah Diki mendidih, namun wajahnya tetap datar seperti danau yang tenang. Makan malam pun disiapkan. Mereka berpindah ke ruang makan yang sangat megah. Meja panjang dari kayu jati utuh itu dipenuhi dengan berbagai hidangan mewah yang dimasak oleh koki sewaan. Lilin-lilin menyala di tengah meja, memberikan kesan dramatis. Diki menarik kursi untuk Farah, memperlakukannya dengan sangat hormat, sebuah pemandangan yang membuat Vina mendengus kesal. Vina tidak suka melihat kakaknya begitu memuliakan wanita yang menurutnya tidak selevel dengan keluarga mereka. Bagi Vina dan Ibu Kinan, Farah hanyalah benalu yang beruntung bisa menikah dengan Diki. Mereka tidak pernah tahu bahwa di balik kesuksesan Diki, ada doa dan dukungan Farah yang tak putus-putus. Mereka juga tidak tahu bahwa semua kemewahan yang mereka nikmati saat ini, sebenarnya berada di ujung tanduk. Farah duduk di kursinya dengan perasaan tidak enak yang semakin membesar. Ia melihat tatapan Vina yang terus-menerus mengawasinya seperti elang yang mengincar mangsa. Ada kilatan kebencian yang aneh di mata adik iparnya itu malam ini, lebih intens dari biasanya. Seolah-olah Vina sedang memegang kartu as yang siap ia lemparkan untuk menghancurkan Farah. Sementara itu, Ibu Kinan mulai berbicara tentang betapa pentingnya menjaga garis keturunan dan kehormatan keluarga. Ia menyindir tentang bibit bebet bobot, seolah menunjuk hidung Farah tanpa menyebut nama. Farah meremas serbet di pangkuannya, hingga buku-buku jarinya memutih. Diki di sebelahnya diam-diam menyentuh lutut Farah di bawah meja, sebuah isyarat untuk tetap tenang. Saat pelayan menuangkan air ke gelas Farah, Vina mencondongkan tubuhnya sedikit ke depan. Dengan suara yang cukup pelan namun terdengar jelas di telinga Farah, Vina berbisik dengan nada yang membuat bulu kuduk berdiri. Ia menyuruh Farah untuk menikmati makanan itu baik-baik, karena itu mungkin akan menjadi makanan terakhirnya sebagai istri sah di rumah keluarga ini. Ancaman itu begitu spesifik dan penuh percaya diri. Farah menoleh kaget menatap Vina, tetapi Vina sudah kembali duduk tegak dengan wajah tanpa dosa, tersenyum manis ke arah Diki seolah tidak terjadi apa-apa. Jantung Farah berdegup kencang. Firasat buruknya ternyata benar. Makan malam ini bukan untuk mengeratkan tali silaturahmi, melainkan sebuah jebakan yang sudah disiapkan untuknya. Denting sendok dan garpu yang beradu dengan piring porselen terdengar nyaring di tengah keheningan ruang makan yang mencekam. Tidak ada percakapan hangat yang mengalir. Tony hanya makan dengan kepala tertunduk, seolah takut salah bicara. Uning, yang biasanya rewel saat makan, malam ini makan dengan sangat pelan karena merasakan aura permusuhan di sekelilingnya. Anak kecil itu sesekali melirik ke arah ibunya dengan tatapan cemas.
Farah mencoba menyuapi Uning beberapa kali untuk mengalihkan perhatian, berusaha menciptakan gelembung kenyamanan bagi putrinya di tengah lautan kebencian ini. Namun, Ibu Kinan terus saja memecah konsentrasi dengan dehaman keras atau komentar tajam tentang cara makan Uning yang dianggapnya tidak beretika, padahal Uning makan dengan sangat sopan untuk anak seusianya. Vina tampak semakin tidak sabar. Ia memainkan makanannya, mengaduk-aduk sup dengan kasar. Matanya terus melirik jam dinding besar yang berdetak monoton, seolah menunggu waktu yang tepat untuk meledakkan bom yang sudah ia simpan. Kesabaran Vina akhirnya habis ketika Diki dengan lembut membersihkan sisa makanan di sudut bibir Farah menggunakan tisu. Pemandangan kasih sayang itu sepertinya membakar rasa iri dan benci di hati Vina, hingga ke ubun-ubun. Tanpa peringatan, Vina membanting sendoknya keras-keras ke atas piring. Bunyi perang yang nyaring membuat semua orang terlonjak kaget. Uning sampai menjatuhkan garpu kecilnya karena terkejut. Vina berdiri dengan napas memburu. Kursi makannya berdecit keras saat terdorong ke belakang. Wajahnya merah pada menahan amarah yang sudah tidak bisa dibendung lagi. Ia menunjuk lurus ke arah wajah Farah dengan telunjuk yang gemetar karena emosi. Suaranya melengking tinggi, memecah kesunyian malam itu dengan tuduhan yang sangat keji. Vina berteriak lantang, menyebut Farah sebagai perempuan jalang. Ia menuduh Farah berselingkuh di belakang Diki. Kata-kata kasar itu meluncur deras tanpa saringan. Vina memaki Farah sebagai wanita murahan yang munafik, yang berlindung di balik jilbab dan wajah polosnya untuk menutupi kebusukan. Seluruh ruangan seakan berhenti bernapas. Para pelayan yang berdiri di sudut ruangan menunduk ketakutan, tidak berani bergerak sedikitpun. Farah terpaku di kursinya. Tubuhnya kaku, otaknya berusaha mencerna kata-kata kasar yang baru saja didengarnya. Ia tidak percaya adik iparnya bisa setega itu memfitnahnya di depan semua orang. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya, bukan karena ia bersalah, tetapi karena rasa sakit hati yang luar biasa. Belum sempat Farah membuka mulut untuk membela diri, serangan kedua datang dari arah kepala meja. Ibu Kinan ikut berdiri, tidak mau kalah dalam momen penghakiman itu. Wajah wanita tua itu tampak bengis, kehilangan segala bentuk keanggunan yang selalu ia banggakan. Ibu Kinan tidak menunjuk Farah, melainkan menunjuk arah Uning yang sedang gemetar ketakutan di kursi sebelahnya. Dengan suara yang menggelegar, Ibu Kinan berteriak kepada Diki agar tidak menyentuh anak itu. Ia memproklamirkan bahwa Uning bukanlah cucunya. Kalimat selanjutnya yang keluar dari mulut Ibu Kinan adalah hal paling menyakitkan yang pernah didengar Farah seumur hidupnya. Ibu Kinan menyebut Uning sebagai anak haram, hasil perselingkuhan Farah dengan laki-laki lain. Ia menegaskan bahwa Diki bukanlah ayah kandung Uning. Uning, yang meskipun masih kecil sudah mengerti nada kemarahan dan penolakan, langsung menangis histeris. Tangisannya memilukan hati, memanggil-manggil ayahnya. Farah langsung melompat dari kursinya, memeluk kepala putrinya, membenamkan wajah Uning ke dadanya agar tidak mendengar lebih banyak lagi racun yang dimuntahkan oleh neneknya sendiri. Tony, suami Vina, wajahnya pucat pasi. Ia tampak ingin mengatakan sesuatu, ingin menghentikan istrinya, tetapi nyalinya terlalu kecil. Ia hanya bisa menunduk semakin dalam, meremas tangannya sendiri di bawah meja. Sementara itu, Vina tersenyum puas melihat Farah menangis dan Uning histeris. Ia merasa menang. Ia merasa akhirnya berhasil membongkar topeng Farah dan menyingkirkan benalu itu dari keluarga mereka selamanya. Vina melipat kedua tangannya di dada, menunggu reaksi kakaknya. Ia yakin Diki akan mengamuk, menampar Farah, dan mengusir wanita itu detik ini juga. Itulah skenario yang ada di kepala Vina dan Ibu Kinan. Namun, reaksi Diki sama sekali di luar dugaan mereka. Diki tidak berteriak. Diki tidak menggebrak meja. Diki tidak terlihat panik sedikitpun. Di tengah kekacauan teriakan dan tangisan itu, Diki justru terlihat sangat tenang. Ketenangan yang tidak wajar dan mengerikan. Ia mengambil serbet kain dari pangkuannya, lalu dengan gerakan lambat dan metodis, ia menyeka sudut bibirnya. Ia melipat serbet itu dengan rapi dan meletakkannya di samping piringnya. Gerakan sederhana itu entah mengapa memancarkan aura dominasi yang kuat, membuat Vina perlahan-lahan kehilangan senyumnya. Keheningan aneh mulai menyelimuti ruangan saat semua mata tertuju pada Diki. Diki kemudian menoleh, menatap ibu dan adiknya bergantian. Tatapan matanya bukan tatapan seorang anak atau kakak, melainkan tatapan seorang predator puncak yang sedang melihat mangsanya masuk ke dalam perangkap. Diki berdiri perlahan. Postur tubuhnya tegak menjulang. Ia mengulurkan tangan, mengusap punggung Uning yang masih sesenggukan dalam pelukan Farah, memberikan rasa aman pada anak istrinya. Lalu, ia kembali menatap tajam ke arah Vina dan Ibu Kinan. Suaranya rendah, berat, dan dingin menusuk tulang, jauh lebih menakutkan daripada teriakan Vina tadi.
Diki bertanya apakah mereka sudah selesai bicara. Pertanyaan itu retoris, tidak membutuhkan jawaban. Ia mengatakan bahwa tuduhan mereka sangat menarik. Diki tidak membela diri dengan kata-kata emosional. Ia tidak bersumpah serapah. Ia hanya berjalan pelan menuju sisi ruangan, tempat sebuah televisi pintar berukuran raksasa menempel di dinding. Vina mulai merasa ada yang salah. Kakinya mundur selangkah tanpa sadar. Kenapa Diki tidak marah pada Farah? Kenapa Diki justru terlihat seperti orang yang sudah tahu segalanya? Diki mengeluarkan ponsel dari saku jasnya. Dengan tenang, ia menghubungkan ponselnya ke layar televisi tersebut. Ia menatap Tony sekilas, lalu memerintahkan adik iparnya itu untuk menyalakan televisi. Nada bicaranya bukan permintaan tolong, melainkan perintah mutlak dari seorang atasan kepada bawahan. Tony yang gugup segera menyambar remote di meja dan menyalakan layar besar itu. Layar hitam itu kini menyala terang, menampilkan loading screen yang berputar, menjadi pusat perhatian semua orang di ruangan itu. Diki kembali menatap keluarganya. Sudut bibirnya terangkat sedikit membentuk senyum tipis yang mematikan. Ia berkata bahwa Vina dan Ibu Kinan tadi menuduh istrinya berselingkuh dan menyebut anaknya haram. Diki menantang mereka untuk membuktikan siapa sebenarnya yang murahan di ruangan ini. Ia menekan satu tombol di layar ponselnya. Detik itu juga, proyektor kebenaran dimulai. Layar televisi menampilkan sebuah dokumen digital yang sangat jelas dan tajam. Dokumen itu adalah hasil tes DNA dari laboratorium forensik ternama di luar negeri. Di sana tertulis nama Diki dan Uning, dengan hasil probabilitas kecocokan 99,99%. Bukti ilmiah yang tak terbantahkan bahwa Uning adalah darah daging Diki yang sah. Ibu Kinan ternganga. Wajahnya yang tadi merah padam kini berubah pucat. Ia mencoba mencari kata-kata, tapi suaranya tercekat. Tapi Diki belum selesai. Ia menggeser layar ponselnya ke slide berikutnya. Ia berkata dengan nada datar bahwa tes DNA itu hanya permulaan. Ia ingin menunjukkan sesuatu yang lebih spesial untuk Vina. Di layar televisi, muncul sebuah foto candid berkualitas tinggi. Foto itu memperlihatkan Vina sedang berada di sebuah lobi hotel mewah. Ia tidak sendirian. Vina sedang merangkul mesra seorang pria muda yang jelas-jelas bukan Tony. Tangan pria itu berada di pinggang Vina dengan cara yang sangat intim. Tanggal dan jam yang tertera di pojok foto menunjukkan waktu kejadian itu baru seminggu yang lalu, saat Vina pamit pada suaminya untuk pergi arisan sosialita. Ruangan itu meledak dalam kebisuan yang memekakan telinga. Tony mengangkat kepalanya, matanya membelalak menatap layar televisi, lalu beralih menatap istrinya dengan tatapan hancur dan jijik. Vina mematung, darah seakan berhenti mengalir di tubuhnya. Rahasianya, aibnya, terpampang jelas di layar raksasa di depan semua orang. Diki menatap adiknya dengan tatapan dingin tanpa ampun. Ia baru saja memutarbalikkan meja permainan. Tuduhan perselingkuhan yang dilemparkan Vina kini berbalik menghantam wajahnya sendiri dengan kekuatan 10 kali lipat. Dan Diki, dengan tangan masih memegang ponsel, bersiap untuk meluncurkan serangan berikutnya yang akan memastikan kehancuran total bagi mereka yang telah berani menyakiti istri dan anaknya. Malam penghakiman baru saja dimulai. Layar televisi raksasa itu masih menampilkan gambar yang membekukan darah setiap orang di ruangan tersebut. Foto Vina yang sedang tertawa lebar dalam pelukan seorang pria asing di lobi Hotel Bintang 5, menjadi pusat semesta yang menyedot seluruh oksigen di ruang makan. Wajah Vina di foto itu terlihat sangat bahagia, jauh lebih bahagia daripada saat ia bersama suaminya sendiri. Tanggal yang tertera di sudut bawah foto itu seolah mengejek ingatan Tony. Itu adalah tanggal di mana Vina mengaku sedang pergi menengok teman lamanya yang sakit keras di luar kota. Tony menatap layar itu tanpa berkedip. Matanya memerah menahan campuran antara rasa malu, marah, dan sakit hati yang menghunjam dada. Garpu yang tadi dipegangnya jatuh berdenting ke lantai, suaranya nyaring memecah keheningan, namun tidak ada satupun orang yang peduli untuk mengambilnya. Vina gemetar hebat. Wajahnya yang tadi penuh kesombongan saat menunjuk-nunjuk Farah kini pucat pasi seperti mayat hidup. Ia mencoba membuka mulut untuk menyangkal, tetapi suaranya tercekat di tenggorokan. Otaknya berputar cepat mencari alasan, mencari kambing hitam, namun bukti di depan mata itu terlalu nyata. Akhirnya, dengan suara melengking yang pecah, Vina berteriak histeris menuding Diki. Ia menuduh kakaknya telah memalsukan foto itu menggunakan teknologi canggih untuk memfitnahnya. Vina berteriak bahwa itu adalah rekayasa komputer, sebuah editan jahat yang sengaja dibuat Diki untuk membela istri kampungannya. Ia berlari mendekati televisi, berusaha menutupi layar dengan tubuhnya, seolah-olah dengan begitu ia bisa menghapus kenyataan yang sudah telanjur dilihat oleh semua orang. Diki tidak bergerak sedikit pun dari posisinya.
Ia hanya menatap adiknya yang sedang panik dengan tatapan datar yang menakutkan. Tanpa perlu berdebat atau membalas teriakan Vina, jari jempol Diki kembali menekan layar ponselnya. Gambar di televisi berubah. Kali ini bukan foto, melainkan sebuah video. Audio dari video itu langsung memenuhi ruangan melalui speaker mahalnya. Terdengar suara tawa manja Vina yang sangat khas, diikuti suara berat seorang pria yang memuji kecantikannya. Video itu memperlihatkan Vina sedang check-in di resepsionis hotel, tangannya menggandeng mesra pria yang sama. Wajah resepsionis yang menyapa mereka terdengar jelas menyebutkan, "Selamat datang kembali, Ibu Vina," menandakan bahwa ini bukan kunjungan pertama mereka. Tony berdiri perlahan dari kursinya. Tubuhnya terhuyung seolah kehilangan keseimbangan. Ia menatap istrinya dengan pandangan yang sulit diartikan, sebuah tatapan kosong dari seorang pria yang harga dirinya baru saja dihancurkan hingga menjadi debu. Vina yang menyadari tatapan suaminya langsung berhenti berteriak. Ia menoleh ke arah Tony, wajahnya berubah menjadi topeng ketakutan. Ia mencoba melangkah mendekati Tony, tangan terulur berusaha meraih lengan suaminya sambil menggumamkan kata maaf dan penyangkalan yang tidak masuk akal. Namun, Tony mundur selangkah. Gerakan mundur itu sederhana, tetapi maknanya sangat dalam. Itu adalah simbol penolakan mutlak. Tony menepis tangan Vina dengan kasar, jijik seolah baru saja disentuh oleh kotoran yang menjijikan. Ibu Kinan yang sejak tadi diam karena syok, akhirnya sadar kembali. Naluri keibuannya yang buta membuatnya refleks membela putrinya, meskipun bukti dosa sudah terpampang jelas. Ibu Kinan berdiri dan membentak Diki. Ia menyuruh Diki mematikan televisi itu segera. Ia berteriak bahwa Diki adalah kakak yang durhaka, karena tega mempermalukan adik kandungnya sendiri di depan suami dan keluarga. Ibu Kinan berusaha memutarbalikkan logika, mengatakan bahwa kalaupun Vina salah, Diki tidak seharusnya membongkarnya dengan cara biadab seperti ini. Menurut Ibu Kinan, aib keluarga harus ditutup rapat, bukan dipamerkan. Ia bahkan mulai menyalahkan Farah, menuduh bahwa Farah lah yang menghasut Diki untuk melakukan semua ini karena dendam pribadi. Diki tertawa kecil. Tawa itu kering, tanpa rasa humor sedikitpun, membuat bulu kuduk Farah meremang. Farah memeluk Uning semakin erat, menutup telinga putrinya dengan kedua tangannya, agar Uning tidak perlu mendengar keributan orang dewasa yang memalukan ini. Diki melangkah maju mendekati meja makan, menumpukan kedua tangannya di atas taplak meja sutra yang mahal. Ia menatap ibunya lekat-lekat. Diki bertanya dengan nada rendah, mengapa saat Vina dan Ibu Kinan mempermalukan Farah dan Uning tadi, mereka tidak ingat soal menutup aib keluarga. Diki mengingatkan bahwa 5 menit yang lalu, ibunya sendiri yang berteriak lantang menyebut cucunya anak haram. Diki menegaskan bahwa keadilan itu harus seimbang. Jika mereka berani melempar batu, mereka harus siap tertimpa longsoran gunung. Layar televisi kembali berganti gambar. Kali ini tampil deretan tangkapan layar percakapan pesan singkat chat antara Vina dan selingkuhannya. Isi percakapan itu sangat vulgar dan menjijikan, membicarakan rencana mereka untuk menguras harta Tony sebelum Vina mengajukan cerai. Di sana tertulis jelas rencana busuk Vina yang ingin membuat Tony bangkrut lalu meninggalkannya. Tony membaca setiap baris kalimat itu dengan napas sesak. Ia baru menyadari bahwa selama ini ia tidur bersebelahan dengan ular berbisa yang siap mematuknya kapan saja. Tony yang selama ini dikenal sabar dan penurut, tiba-tiba meraung marah. Ia mengambil gelas kristal di depannya dan melemparnya ke dinding, hingga hancur berkeping-keping. Pecahan kaca berserakan di lantai, sama seperti hancurnya pernikahan mereka malam itu. Vina menangis histeris di lantai, bersimpuh di kaki Tony, memohon ampun. Ia mengatakan bahwa ia hilaf, bahwa pria itu yang menggodanya, bahwa ia masih mencintai Tony. Namun semua kata-kata itu terdengar kosong. Diki tidak membiarkan drama tangisan buaya itu berlangsung lama. Ia kembali bersuara, mengarahkan perhatian kembali padanya. Ia berkata bahwa pertunjukan perselingkuhan Vina hanyalah pembuka. Menu utama malam ini belum disajikan. Diki mengatakan bahwa kebusukan Vina tidak hanya soal moral, tetapi juga kriminal. Ia menatap Ibu Kinan yang kini mulai terlihat gelisah, seolah menyadari bahwa giliran dirinya akan segera tiba. Diki bertanya pada ibunya, apakah Ibu Kinan ingat uang perusahaan yang seharusnya digunakan untuk membayar pajak bulan lalu? Wajah Ibu Kinan memucat seketika. Keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya yang tertutup bedak tebal. Diki tersenyum miring. Ia kembali menekan tombol di ponselnya. Layar televisi kini menampilkan deretan tabel angka yang rumit, mutasi rekening, dan bukti transfer bank. Itu adalah data keuangan perusahaan keluarga yang selama ini dikelola oleh Ibu Kinan dan Vina. Diki menjelaskan dengan tenang layaknya seorang dosen yang sedang mengajar, menunjuk angka-angka merah yang menyolok.
Ia menunjukkan aliran dana besar-besaran yang keluar dari rekening perusahaan, menuju rekening pribadi Vina, dan rekening rahasia Ibu Kinan. Uang yang seharusnya untuk operasional pabrik, untuk gaji karyawan, dan untuk membayar vendor, semuanya disedot habis untuk membiayai gaya hidup mewah mereka. Diki membongkar fakta bahwa tas-tas branded yang dibanggakan Vina, perhiasan berlian yang melingkar di leher Ibu Kinan, dan liburan mewah mereka ke Eropa bulan lalu, semuanya dibayar menggunakan uang curian. Mereka telah menggelapkan dana perusahaan hingga miliaran rupiah, membuat perusahaan warisan mendiang ayah Diki berada di ambang kebangkrutan total. Farah terbelalak melihat nominal angka yang tertera di layar. Ia tidak menyangka bahwa di balik penampilan mereka yang selalu glamor dan merendahkan orang lain, ternyata tersimpan perilaku korup yang sangat memalukan. Selama ini mereka menghina Farah miskin, padahal merekalah pencuri yang sebenarnya. Vina mencoba membela diri lagi, mengatakan bahwa itu adalah uang keluarganya, jadi dia berhak memakainya. Namun Diki memotong ucapan itu dengan tajam. Ia mengatakan bahwa perusahaan itu adalah perseroan terbatas, ada hukum yang mengatur, ada hak pemegang saham lain, dan ada nasib ratusan karyawan yang bergantung di sana. Tindakan mereka bukan sekadar mengambil uang jajan, melainkan pidana penggelapan jabatan. Diki mengungkapkan bahwa ia sudah melakukan audit forensik secara diam-diam selama 6 bulan terakhir. Semua bukti sudah lengkap, rapi, dan tak terbantahkan. Ia memiliki setiap lembar kwitansi, setiap jejak digital transfer, bahkan rekaman suara saat Vina menyuap akuntan kantor untuk memalsukan laporan keuangan. Ibu Kinan terduduk lemas di kursinya. Kakinya terasa seperti jeli. Ia menatap putranya dengan pandangan tidak percaya. Ia tidak menyangka Diki, anak laki-lakinya yang selama ini pendiam dan penurut, ternyata menyimpan bom waktu yang begitu dahsyat. Diki menatap ibunya tanpa rasa iba. Ia mengatakan bahwa selama ini ia diam bukan karena ia bodoh, melainkan karena ia masih memberi kesempatan bagi mereka untuk berubah. Ia masih berharap hati nurani mereka akan tersentuh saat melihat cucu sendiri. Tapi harapan itu musnah malam ini, tepat saat telunjuk Ibu Kinan mengarah ke wajah Uning dan menolaknya. Saat itulah Diki memutuskan untuk menarik pelatuknya. Ruang makan yang mewah itu kini terasa seperti ruang sidang pengadilan neraka bagi Vina dan Ibu Kinan. Pelayan-pelayan sudah mundur menghilang ke dapur, tidak berani menjadi saksi mata kehancuran majikan mereka. Hanya ada suara dengungan mesin pendingin ruangan dan napas berat Tony yang masih berdiri kaku menatap istrinya dengan tatapan asing. Farah masih duduk memeluk Uning, merasakan detak jantung suaminya dari kejauhan yang begitu tenang namun mematikan. Diki belum selesai. Ia melihat jam tangannya sekilas, lalu berkata bahwa babak visual sudah selesai. Sekarang saatnya masuk ke babak realita. Diki bersiap memberikan pukulan terakhir yang akan meruntuhkan pondasi kesombongan mereka hingga ke akar-akarnya. Diki berdiri tegak di ujung meja, bayangannya memanjang di bawah sorotan lampu kristal yang kini terasa mencekik. Ia memasukkan ponselnya kembali ke saku jas, seolah-olah pertunjukan selide tadi hanyalah pemanasan ringan. Ia menatap Ibu Kinan dan Vina yang kini terlihat seperti tikus yang terpojok di sudut ruangan. Aura dominasi Diki memenuhi setiap inci ruangan itu, membuat udara terasa berat untuk dihirup. Ia mulai berbicara dengan nada suara yang sangat tenang, namun setiap katanya memiliki bobot yang mampu meremukkan tulang. Diki berkata bahwa selama 3 tahun terakhir, perusahaan keluarga sebenarnya sudah mati suri. Utang menumpuk di mana-mana, vendor menolak mengirim barang, dan bank sudah siap menyita aset. Ibu Kinan tersentak kaget. Ia tahu kondisi perusahaan sedang sulit, tetapi ia tidak pernah menyangka kondisinya separah itu. Ia selalu berpikir bahwa selama nama besar suaminya masih ada, uang akan terus mengalir. Diki melanjutkan penjelasannya. Ia menceritakan bahwa satu-satunya alasan mengapa perusahaan masih bisa beroperasi, mengapa Vina masih bisa belanja, dan mengapa Ibu Kinan masih bisa mengadakan pesta, adalah karena adanya suntikan dana tak terbatas dari seorang investor malaikat. Investor misterius yang selama ini namanya dirahasiakan oleh direksi atas permintaan khusus. Investor yang membeli semua utang perusahaan, investor yang menalangi gaji karyawan setiap bulan saat kas perusahaan kosong melompong dikuras oleh Vina. Vina mengangkat wajahnya yang sembab, menatap kakaknya dengan bingung. Ia samar-samar pernah mendengar soal investor itu dari staf keuangan, tapi ia tidak pernah peduli siapa orangnya asalkan ia tetap bisa gesek kartu kredit. Diki melangkah pelan mendekati ibunya, lalu mencondongkan tubuhnya sedikit. Dengan suara berbisik namun terdengar jelas di telinga semua orang, Diki mengungkapkan kebenaran yang paling mengejutkan malam itu. Ia berkata, investor itu adalah aku, Bu. Uang yang ibu pakai untuk membeli kalung berlian itu, uangku. Uang yang Vina pakai untuk menyewa hotel dengan selingkuhannya, itu uangku. Aku yang membeli semua saham kalian secara diam-diam lewat perusahaan cangkangku.
Aku pemilik 90% saham perusahaan keluarga ini sekarang. Mata Ibu Kinan membelalak lebar hingga hampir keluar. Mulutnya terbuka tapi tidak ada suara yang keluar. Ia syok luar biasa. Ia tidak pernah tahu bahwa Diki memiliki kekayaan sebesar itu. Di matanya, Diki hanyalah anak yang sukses biasa saja dengan bisnis sendiri yang terpisah, tidak sekaya warisan suaminya. Ternyata Diki adalah raksasa yang sedang tidur. Diki menjelaskan bahwa bisnis pribadinya di bidang teknologi dan investasi tambang berkembang pesat jauh melampaui imajinasi liar ibunya. Ia diam-diam menyelamatkan warisan ayahnya karena hormat pada almarhum ayahnya, bukan untuk membiayai gaya hidup parasit ibu dan adiknya. Tapi malam ini, rasa hormat itu sudah habis tak bersisa. Diki mengangkat pergelangan tangannya, melihat jam tangan Rolex yang melingkar di sana. Jarum jam terus bergerak maju. Diki berkata, 5 menit yang lalu, kalian menghina istriku. Kalian membuang anakku. Kalian bilang Uning bukan cucu keluarga ini, kan? Kalian bilang Farah tidak pantas ada di sini? Baiklah. Kalau kalian tidak menganggap mereka keluarga, berarti kalian juga tidak berhak menikmati 1 sen pun uang dari suami Farah dan ayah Uning. Diki mengeluarkan sebuah tablet tipis dari tas kerjanya yang diletakkan di kursi samping. Jari-jarinya menari lincah di atas layar tablet itu, memasukkan beberapa kode otorisasi perbankan tingkat tinggi. Dalam hitungan detik, kata Diki tanpa mengalihkan pandangan dari layar tablet, aku baru saja menarik seluruh investasiku. Aku memblokir semua akses dana talangan. Aku juga sudah mengirim perintah kepada tim hukumku untuk membekukan semua aset yang terdaftar atas nama perusahaan tapi dipakai untuk kepentingan pribadi. Diki menekan tombol enter dengan tegas. Detik itu juga, ponsel Vina dan Ibu Kinan mulai bergetar dan berbunyi secara bersamaan. Bukan satu notifikasi, melainkan rentetan notifikasi yang masuk bertubi-tubi seperti senapan mesin. Ting, ting, ting. Suara itu menggema mengerikan di ruangan sunyi itu. Vina dengan tangan gemetar meraih ponselnya. Layar ponselnya penuh dengan pesan peringatan dari bank. Kartu kredit platinum, ditolak diblokir. Kartu debit prioritas, saldo tidak mencukupi, rekening dibekukan. Pemberitahuan dari leasing mobil bahwa pembayaran cicilan macet dan unit akan ditarik. Email dari manajemen apartemen bahwa akses masuk ditolak karena tunggakan. Vina memekik histeris membaca semua itu. Dunianya yang dibangun di atas pondasi uang orang lain, runtuh dalam sekejap mata. Ia mencoba membuka aplikasi mobile banking, tapi aksesnya ditolak. Akunnya dikunci. Ia benar-benar lumpuh secara finansial. Ibu Kinan juga mengalami nasib yang sama. Ia melihat ponselnya dengan tatapan kosong. Semua fasilitas mewahnya dicabut. Supir pribadinya mengirim pesan pamit, karena gajinya ditarik kembali oleh kantor pusat. Klub sosialitanya mengirim email penangguhan keanggotaan, karena cek yang ia tulis kemarin ditolak oleh bank. Wajah Ibu Kinan berubah menjadi abu-abu. Ketakutan terbesar dalam hidupnya bukanlah kematian, melainkan kemiskinan. Dan sekarang, kemiskinan itu berdiri tepat di depan matanya, dibawa oleh anak kandungnya sendiri. Diki melihat kepanikan mereka dengan ekspresi datar. Ia berkata bahwa mulai detik ini, mereka harus belajar hidup dengan kaki mereka sendiri, tanpa uang, haram, dari anak yang mereka hina. Tony, yang masih berdiri di sana, melihat kekacauan itu dengan tatapan baru. Ia melihat Vina bukan lagi sebagai istri cantik yang kaya raya, melainkan sebagai penipu yang bangkrut dan peselingkuh. Tony merogoh saku celananya, mengeluarkan kunci mobil mewah yang selama ini ia kendarai, mobil yang dibelikan oleh Vina menggunakan uang perusahaan. Tony meletakkan kunci itu di atas meja makan, tepat di depan Diki. Ini bukan milikku, kata Tony dengan suara parau. Dan perempuan itu. Tony menunjuk Vina, juga bukan milikku lagi. Tony menoleh pada Diki, mengucapkan terima kasih karena telah membuka matanya, lalu berbalik badan dan berjalan keluar dari ruang makan itu tanpa menoleh lagi, meninggalkan Vina yang berteriak memanggil namanya. Vina mencoba mengejar Tony, tapi langkahnya terhenti oleh suara Diki yang kembali berbicara. Jangan buang energimu, Vina. Kamu punya masalah yang lebih besar daripada ditinggal suami. Diki menunjuk sekeliling ruangan mewah itu. Rumah ini, sertifikatnya sudah digadaikan ibu ke bank 3 tahun lalu untuk bisnis batubara bodong itu. Ingat? Aku yang menebus sertifikatnya dan menyimpannya. Sekarang, karena aku sudah mencabut jaminanku, status kepemilikan rumah ini kembali ke bank. Pihak bank akan datang besok pagi untuk melakukan penyitaan aset. Ibu Kinan menjerit tertahan, memegangi dadanya yang terasa sesak. Rumah ini adalah lambang kejayaannya, istananya. Kehilangan rumah ini sama saja dengan kehilangan nyawanya.
Ia menatap Diki dengan air mata bercucuran. Kali ini bukan air mata kemarahan, tapi air mata permohonan. Diki, kamu tidak mungkin tega mengusir ibumu sendiri. Rintihnya memelas. Ia mencoba berjalan mendekati Diki, tangannya terulur gemetar ingin menyentuh putranya. Tapi Diki tidak bergeming. Ia tidak mundur, tapi tatapannya membuat Ibu Kinan berhenti melangkah. Tatapan itu adalah tembok tebal yang tidak bisa ditembus. Tega? Diki mengulang kata itu dengan nada sinis. Ibu tanya soal tega? Ibu tega menyebut cucu kandung ibu anak haram di depan wajahnya yang polos. Ibu tega membiarkan menantu ibu dihina pelacur di meja makan ini. Dibandingkan dengan apa yang ibu lakukan pada hatiku dan keluargaku, mengambil harta ini belum ada apa-apanya. Diki menoleh ke arah Farah dan Uning yang masih duduk diam. Ia mengulurkan tangannya pada Farah. Ayo sayang, kita pulang. Makan malam ini sudah selesai. Makanan di sini sudah tidak layak makan, terlalu banyak racunnya. Farah menyambut uluran tangan suaminya. Ia berdiri, menggendong Uning yang sudah berhenti menangis tapi masih membenamkan wajah di leher ibunya. Mereka bertiga berdiri sebagai satu kesatuan yang utuh, kontras dengan Vina dan Ibu Kinan yang hancur berantakan. Sebelum melangkah pergi, Diki memberikan satu instruksi terakhir. Kalian punya waktu 1 jam untuk mengemas barang-barang pribadi. Hanya pakaian, perhiasan, tas, jam tangan, lukisan, semuanya adalah aset perusahaan yang sudah diaudit. Jika ada satu barang berharga yang hilang saat petugas sita datang besok, aku sendiri yang akan melaporkan kalian atas tuduhan pencurian aset. Dan percayalah, aku punya pengacara terbaik untuk memastikan kalian membusuk di penjara. Diki membalikkan badan, memimpin istri dan anaknya keluar dari ruang makan neraka itu. Langkah kakinya tegap dan mantap. Di belakangnya, terdengar suara tangisan Vina yang meraung-raung dan suara tubuh Ibu Kinan yang merosot jatuh ke lantai, pingsan karena tidak kuat menanggung beban kenyataan. 5 menit yang lalu mereka adalah ratu yang sombong, sekarang mereka hanyalah tunawisma dengan utang menggunung. Karma tidak menunggu waktu lama untuk bekerja malam itu, ia datang dengan kecepatan penuh, dikemudikan langsung oleh tangan Diki. Farah berjalan di samping suaminya, merasakan udara malam di luar yang dingin menerpa wajahnya, namun hatinya terasa hangat. Ia tahu, mulai malam ini, tidak ada lagi yang berani menyakiti mereka. Badai sudah berlalu, menyisakan puing-puing bagi mereka yang menanam angin. Kepergian Diki, Farah, dan Uning dari ruang makan meninggalkan kehampaan yang mencekam, seolah-olah nyawa dari rumah besar itu ikut tersedot keluar bersama mereka. Ibu Kinan yang sempat pingsan perlahan membuka matanya, dibantu oleh Vina yang masih sesenggukan dengan riasan wajah luntur berantakan. Saat kesadaran Ibu Kinan pulih sepenuhnya, hal pertama yang menghantamnya bukanlah rasa sakit fisik, melainkan rasa sakit mental yang jauh lebih menyiksa. Ingatan tentang kata-kata Diki berputar ulang di kepalanya, seperti rekaman mimpi buruk yang tidak bisa dimatikan. Semua aset dibekukan. Rumah disita. Hidup mewah mereka tamat. Ibu Kinan mencoba bangun, kakinya gemetar hebat, ia berpegangan pada tepi meja makan yang kini terasa dingin. Ia melihat sekeliling, berharap ini semua hanya lelucon atau mimpi buruk. Tetapi layar televisi yang masih menyala menampilkan data kebangkrutan perusahaan menjadi bukti nyata yang tak terelakkan. Vina masih sibuk dengan ponselnya, jarinya menekan layar dengan panik, mencoba menghubungi siapa saja yang bisa menolong. Ia menelepon teman-teman sosialitanya, orang-orang yang selama ini ia traktir makan mewah dan ia ajak liburan. Namun, satu persatu panggilan itu ditolak atau tidak diangkat. Salah satu teman dekatnya bahkan mengirim pesan singkat yang menyakitkan, mengatakan bahwa gosip tentang kehancuran keluarga mereka sudah menyebar di grup WhatsApp kalangan elit hanya dalam hitungan menit, dan tidak ada yang mau terseret dalam lumpur kebangkrutan mereka. Vina membanting ponselnya ke sofa, menjerit frustrasi. Ia baru menyadari betapa palsunya dunia yang ia agung-agungkan selama ini. Teman-temannya hanya ada saat ia punya uang, dan sekarang saat ia jatuh miskin, mereka membuangnya seperti sampah, persis seperti yang ia lakukan pada Farah. Ibu Kinan yang didorong oleh rasa takut akan kemiskinan, memaksakan diri untuk berdiri tegak. Naluri bertahan hidupnya menyala. Ia berpikir bahwa Diki adalah anaknya, darah dagingnya, tidak mungkin Diki benar-benar tega membiarkan ibunya tidur di jalanan. Ia yakin Diki hanya sedang marah sesaat, dan bisa dibujuk dengan air mata ibu. Dengan langkah terseok-seok, Ibu Kinan menyeret Vina untuk mengejar Diki ke ruang tamu. Mereka harus mencegat Diki sebelum mobilnya meninggalkan halaman rumah. Vina yang awalnya gengsi, kini tidak punya pilihan lain selain mengikuti ibunya. Bayangan harus hidup tanpa kartu kredit, dan AC membuatnya lebih takut daripada kehilangan harga diri. Mereka mendapati Diki, Farah, dan Uning sedang berdiri di dekat pintu utama.
Diki sedang berbicara dengan kepala keamanan rumah, memberikan instruksi tegas untuk mengawasi proses pengosongan rumah. Melihat Diki belum pergi, secercah harapan muncul di mata Ibu Kinan. Wanita tua itu langsung menghambur, menjatuhkan dirinya di lantai marmer yang dingin, memeluk kaki Diki erat-erat. Ia menangis meraung-raung, sebuah pemandangan yang sangat kontras dengan sikap angkuhnya di meja makan tadi. Ibu Kinan memohon ampun, menggunakan segala kartu sakti yang ia miliki sebagai ibu. Ia mengungkit masa kecil Diki, mengungkit betapa susahnya ia melahirkan Diki, berharap rasa bersalah akan melunakkan hati putranya. Vina pun ikut berlutut di samping ibunya. Ia tidak berani menatap mata Diki, jadi ia beralih menatap Uning. Vina mencoba taktik manipulatif yang biasa ia lakukan. Ia memasang wajah paling sedih, memanggil Uning dengan suara lembut yang dibuat-buat. Ia berkata bahwa Tante Vina menyesal, bahwa Tante Vina sayang pada Uning, dan tadi itu hanya bercanda. Vina bahkan mencoba mengulurkan tangannya untuk membelai pipi Uning, berharap kepolosan anak kecil itu bisa menjadi jembatan untuk meluluhkan hati Diki dan Farah. Dalam pikiran licik Vina, jika ia bisa mengambil hati Uning, Diki pasti tidak akan tega mengusir mereka. Namun, sebelum tangan Vina menyentuh kulit Uning, sebuah tangan lain menepisnya dengan keras. Bukan tangan Diki, melainkan tangan Farah. Untuk pertama kalinya malam itu, Farah menunjukkan taringnya. Wanita berhijab yang selama ini dikenal pendiam dan penurut itu, kini berdiri tegak dengan tatapan nyalang yang membuat Vina menciut. Farah menarik Uning ke belakang tubuhnya, melindunginya seperti induk singa. Dengan suara yang bergetar menahan amarah, Farah mengucapkan kalimat yang menohok jantung pertahanan Vina. Ia melarang keras Vina menyentuh anaknya dengan tangan kotor yang baru saja membuang dan menghina Uning sebagai anak haram. Farah menegaskan bahwa Uning bukanlah alat yang bisa dipakai dan dibuang sesuka hati, demi menyelamatkan diri dari kemiskinan. Ibu Kinan terperangah melihat keberanian Farah. Ia mencoba beralih memohon pada Farah, menyebut nama Allah, meminta Farah sebagai sesama wanita dan menantu untuk membujuk Diki. Ibu Kinan berkata bahwa Farah adalah orang baik, orang yang mengerti agama, pasti tidak akan memutus tali silaturahmi. Kata-kata itu terdengar sangat ironis keluar dari mulut orang yang selama bertahun-tahun menghina asal-usul dan cara berpakaian Farah. Farah menatap ibu mertuanya dengan tatapan iba bercampur jijik. Ia menjawab dengan tenang namun tajam, bahwa memutus silaturahmi memang dosa, tetapi melindungi keluarga dari orang-orang beracun adalah kewajiban. Farah berkata bahwa ia sudah memaafkan semua hinaan untuk dirinya, tetapi ia tidak akan pernah lupa bagaimana mereka menghancurkan hati anaknya malam ini. Diki menatap drama di kakinya dengan wajah datar tanpa emosi. Ia tidak menarik kakinya, membiarkan ibunya memeluk celana mahalnya yang kini basah oleh air mata dan ingus, tetapi ia juga tidak membungkuk untuk membantunya berdiri. Diki berkata bahwa penyesalan mereka datang terlambat. Penyesalan itu muncul bukan karena mereka sadar telah berbuat salah, melainkan karena mereka sadar telah kehilangan fasilitas. Diki tahu betul watak ibu dan adiknya. Jika malam ini ia luluh, besok mereka akan kembali menginjak kepala Farah. Diki menegaskan bahwa keputusan ini final. Ia mencabut paksa kaki dari pelukan ibunya, membuat Ibu Kinan terjerembab ke lantai. Momen itu adalah simbol putusnya hubungan ketergantungan yang selama ini membelenggu Diki. Ia bukan lagi sapi perah bagi keluarganya. Diki menunjuk jam dinding besar yang berdetak di ruang tamu. Waktu terus berjalan. Ia mengingatkan bahwa waktu mereka untuk berkemas tinggal 45 menit lagi. Jika dalam waktu itu mereka belum keluar, Diki akan memerintahkan security untuk menyeret mereka keluar paksa tanpa membawa apapun. Ancaman itu nyata. Diki tidak pernah main-main dengan ucapannya. Kesadaran itu menghantam Vina dan Ibu Kinan dengan telak. Tangisan manipulatif mereka berhenti seketika, berganti dengan kepanikan murni. Mereka sadar bahwa Diki yang ada di hadapan mereka bukan lagi Diki yang dulu. Diki yang sekarang adalah monster ciptaan mereka sendiri, yang kini balik memangsa penciptanya. Kepanikan melanda lantai 2 rumah mewah itu. Vina dan Ibu Kinan berlarian masuk ke kamar masing-masing seperti orang gila. Mereka menarik koper-koper besar dari atas lemari, membukanya dengan kasar di atas tempat tidur. Waktu yang diberikan Diki sangat sempit, dan tekanan mental membuat gerakan mereka menjadi kikuk dan tidak terkoordinasi. Vina membuka lemari pakaiannya yang seukuran kamar tidur normal, menatap ratusan gaun pesta, tas branded, dan sepatu koleksi terbatas yang ia kumpulkan selama bertahun-tahun. Hatinya hancur berkeping-keping menyadari bahwa ia tidak bisa membawa semuanya. Ia harus memilih. Namun, bagaimana bisa memilih ketika semua barang itu adalah identitasnya? Tanpa barang-barang mewah itu, Vina merasa dirinya bukan siapa-siapa. Di kamar sebelah, Ibu Kinan juga mengalami krisis yang sama.
Ia mencoba memasukkan kotak perhiasannya ke dalam tas jinjing, tetapi tiba-tiba pintu kamarnya terbuka. Kepala keamanan masuk bersama 2 orang staf legal yang dibawa Diki. Dengan sopan namun tegas, staf legal itu menahan tangan Ibu Kinan. Mereka menjelaskan bahwa sesuai instruksi Bapak Diki dan data audit perusahaan, semua perhiasan yang dibeli menggunakan kartu kredit perusahaan adalah aset yang sedang disita. Ibu Kinan berteriak histeris, mencoba mempertahankan kalung berlian kesayangannya, menarik-narik kotak perhiasan itu seperti anak kecil berebut mainan. Namun tenaga staf keamanan jauh lebih kuat. Mereka menyita kotak itu, mencatatnya dalam daftar inventaris, dan membiarkan Ibu Kinan menangis meraung-raung di lantai karpet. Vina yang mendengar keributan di kamar ibunya menjadi semakin panik. Ia mencoba menyembunyikan beberapa jam tangan mewah di balik tumpukan baju dalam kopernya. Ia berpikir tidak akan ada yang memeriksa sampai ke dalam sana. Namun, ia salah besar. Diki tidak meninggalkan celah sedikit pun. Staf pemeriksa masuk ke kamar Vina, meminta Vina minggir, dan mulai memeriksa isi koper yang sedang dikemas. Mereka mengeluarkan jam tangan yang disembunyikan Vina, juga beberapa tas Hermes yang ternyata masuk dalam daftar aset perusahaan. Vina menjerit, memaki-maki staf itu sebagai maling, padahal dialah maling yang sebenarnya. Staf itu hanya bekerja profesional, menyisihkan barang-barang pribadi murni seperti pakaian dalam dan baju kasual, lalu menyita sisanya. Koper Vina yang tadinya penuh sesak kini terlihat menyedihkan, hanya berisi tumpukan baju lusuh. 1 jam berlalu dengan sangat cepat. Diki menunggu di teras depan, duduk santai di kursi rotan sambil menyesap kopi yang disajikan oleh pelayan yang kini lebih patuh padanya daripada pada majikan lamanya. Farah duduk di sebelahnya, memeluk Uning yang sudah tertidur karena kelelahan menangis. Hujan di luar semakin deras, seolah alam pun mendukung suasana dramatis malam itu. Pintu utama terbuka. Vina dan Ibu Kinan keluar dengan menyeret koper mereka sendiri. Tidak ada pelayan yang membantu. Para pelayan hanya berdiri berjejer di lorong, menatap kepergian majikan mereka dengan tatapan dingin. Selama ini Vina dan Ibu Kinan memperlakukan pelayan dengan buruk, dan malam ini mereka menuai buah dari sikap arogan mereka. Tidak ada simpati di mata para pekerja itu, hanya rasa lega bahwa masa tirani telah berakhir. Vina dan Ibu Kinan berdiri di teras, basah oleh keringat dingin dan air mata. Mereka menatap mobil mewah Tony yang sudah tidak ada di halaman. Tony benar-benar pergi meninggalkan Vina. Mereka menatap mobil Diki yang terparkir nyaman, satu-satunya kendaraan yang bisa menyelamatkan mereka dari hujan deras. Vina, yang harga dirinya sudah hancur lebur diinjak-injak realita, melakukan upaya terakhir yang sangat menyedihkan. Ia melepaskan pegangan pada kopernya, lalu berlari kecil dan menjatuhkan dirinya berlutut tepat di depan kaki Farah. Ia tidak lagi peduli pada gengsi. Ia bersujud, memegang ujung gamis Farah, memohon belas kasihan agar diizinkan menginap semalam saja, atau setidaknya diberi tumpangan ke hotel murah. Vina menangis terseduh-seduh, mengakui semua kesalahannya. Ia berkata, "Mbak Farah, tolong aku adik iparmu. Aku salah, aku minta maaf. Tolong jangan biarkan aku dan ibu di jalanan hujan begini. Pinjamkan aku uang sedikit saja, Mbak, aku mohon." Pemandangan Vina yang berlutut menyembah wanita yang sejam lalu ia sebut pelacur sungguh ironis. Ibu Kinan di belakangnya hanya bisa menunduk. Wajahnya terlalu malu untuk diangkat. Ia sudah tidak punya tenaga lagi untuk memohon. Jiwanya sudah patah saat perhiasannya diambil paksa. Farah menatap adik iparnya yang bersimpuh di kakinya. Wajah Farah tenang, tidak ada dendam yang meledak-ledak, tetapi juga tidak ada kelemahan. Ia teringat jelas bagaimana telunjuk Vina menuding wajahnya di meja makan. Ia teringat rasa sakit saat harga dirinya diinjak. Farah memundurkan kakinya sedikit, melepaskan gamisnya dari cengkeraman tangan Vina. Ia menatap Vina lurus-lurus, lalu mengucapkan kalimat yang menjadi penutup sempurna bagi penderitaan Vina malam itu. Dengan suara lembut namun tegas, Farah berkata, "Vina, kamu ingat kata-katamu tadi? Kamu bilang aku wanita murahan. Maaf ya, wanita murahan ini tidak punya uang receh untuk pengkhianat sepertimu. Uangku halal, terlalu suci untuk membiayai orang yang memfitnah anakku." Kata-kata itu menghujam lebih tajam daripada pisau. Vina terdiam, mulutnya ternganga, air matanya berhenti mengalir karena syok. Ia tidak menyangka Farah bisa setegas itu. Diki berdiri, memberi isyarat pada security. 2 orang petugas keamanan bertubuh kekar maju, memegang lengan Vina dan Ibu Kinan, lalu menuntun mereka, lebih tepatnya menyeret halus, menuju gerbang depan. Vina berteriak-teriak memanggil nama Diki, tapi Diki sudah membalikkan badan, merangkul Farah dan menggendong Uning masuk kembali ke dalam rumah yang kini sepenuhnya berada di bawah kendalinya.
Gerbang besi hitam yang tinggi itu tertutup dengan suara dentaman logam yang berat. Boom! Suara itu memisahkan dua dunia. Di dalam, hangat dan penuh kemenangan. Di luar, Vina dan Ibu Kinan berdiri di pinggir jalan aspal yang basah, diguyur hujan deras, dengan hanya 2 koper berisi baju bekas. Tidak ada taksi yang lewat, tidak ada aplikasi ojek online yang bisa dipesan karena ponsel mereka tidak ada kuota dan saldo. Mereka berdua berdiri menggigil dalam kegelapan malam, ditemani suara guntur yang menggelegar, benar-benar sendirian di dunia yang tiba-tiba menjadi sangat kejam bagi mereka. Kehidupan mewah mereka berakhir tepat di detik gerbang itu terkunci, digantikan oleh jalanan dingin yang akan menjadi guru paling keras bagi kesombongan mereka. Hujan deras malam itu seolah berlomba dengan air mata Vina dan Ibu Kinan yang kini berdiri menggigil di pinggir jalan raya yang sepi. Koper-koper besar yang mereka seret terasa semakin berat, seberat beban kenyataan yang baru saja menimpa pundak mereka. Gaun mahal yang dikenakan Vina kini basah kuyup, menempel di tubuhnya, memperlihatkan betapa menyedihkannya sosok yang beberapa jam lalu masih merasa seperti putri raja. Sepatu hak tinggi Ibu Kinan patah sebelah karena terperosok ke dalam lubang jalan yang tergenang air keruh, memaksanya berjalan terpincang-pincang tanpa alas kaki di satu sisi. Tidak ada mobil mewah yang menjemput, tidak ada supir yang membukakan payung. Hanya ada sorot lampu kendaraan yang lalu lalang dengan kecepatan tinggi, memercikan air kotor ke wajah mereka tanpa peduli. Mereka mencoba berjalan menjauh dari kawasan elit itu, mencari tempat berteduh atau kendaraan umum yang tersisa. Vina merogoh saku tas tangannya yang basah, menemukan beberapa lembar uang tunai pecahan kecil yang terselip, sisa kembalian belanja kemarin yang belum sempat ia buang ke dompet koin. Jumlahnya sangat sedikit, tidak cukup untuk menyewa kamar hotel berbintang, bahkan untuk motel kelas melati pun mungkin pas-pasan. Ketakutan mulai merayap naik ke tenggorokan Ibu Kinan. Ia mencengkeram lengan Vina dengan kuku-kukunya yang panjang, bertanya dengan suara gemetar di mana mereka akan tidur malam ini. Vina menepis tangan ibunya dengan kasar. Rasa hormat dan takut pada ibunya sudah hilang, berganti dengan rasa kesal yang memuncak. Vina menyalahkan ibunya yang terlalu boros dan menggadaikan rumah. Sementara Ibu Kinan membalas dengan memaki Vina yang bodoh karena ketahuan selingkuh dan korupsi. Pertengkaran hebat terjadi di trotoar basah itu, disaksikan oleh anjing liar yang menggonggong di kejauhan. Akhirnya, setelah berjalan kaki hampir 2 kilometer dengan menyeret koper yang rodanya mulai macet, mereka menemukan sebuah penginapan murah di pinggiran kota. Bangunan itu suram, ket temboknya mengelupas, dan plang namanya miring nyaris jatuh. Penjaga penginapan menatap penampilan mereka yang berantakan dengan curiga, tetapi uang tunai lusuh yang disodorkan Vina akhirnya melancarkan urusan. Mereka mendapatkan sebuah kamar sempit di lantai 2 yang berbau apek. Tidak ada pendingin udara, hanya kipas angin tua yang berdecit ribut saat dinyalakan. Kasurnya tipis dengan spray yang warnanya sudah memudar dan bernoda. Ibu Kinan yang seumur hidupnya tidur di kasur empuk kualitas impor, langsung menangis histeris begitu melihat kamar mandi yang kotor dan berkerak. Ia menolak masuk, menolak duduk, menolak kenyataan bahwa inilah level hidupnya sekarang. Malam itu berlalu dengan siksaan fisik dan batin yang luar biasa. Nyamuk-nyamuk beterbangan menggigit kulit halus mereka yang terbiasa perawatan spa mahal. Suara bising kendaraan dari jalan raya dan teriakan tetangga kamar sebelah menembus dinding tipis, membuat mereka tidak bisa memejamkan mata sedetik pun. Perut mereka mulai berbunyi nyaring karena lapar. Makan malam mewah tadi belum sempat mereka sentuh sebelum diusir. Kini, rasa lapar itu bukan lagi sekadar keinginan makan enak, melainkan kebutuhan dasar yang menyakitkan. Vina duduk memeluk lutut di pojok kasur, menatap nanar ke arah koper-kopernya. Ia teringat ia berhasil menyelamatkan satu tas tangan bermerek Hermes miliknya yang ia beli dari teman sosialitanya seharga ratusan juta rupiah. Tas itu ia masukkan ke dalam koper baju saat berkemas tadi, lolos dari pemeriksaan karena ia menyembunyikannya di balik tumpukan pakaian dalam. Pagi harinya, dengan mata bengkak dan perut perih, Vina memiliki rencana. Ia akan menjual tas Hermes itu. Ia yakin uang hasil penjualannya cukup untuk menyewa apartemen sederhana selama setahun dan memulai hidup baru, atau setidaknya cukup untuk makan enak beberapa bulan ke depan. Dengan sisa tenaga dan sedikit harapan yang menyala, Vina berdandan seadanya. Ia menyuruh ibunya menunggu di kamar penginapan yang sumpek itu, sementara ia pergi mencari toko barang bekas mewah, atau pegadaian yang mau menerima barang branded. Vina berjalan keluar dengan langkah yang sedikit lebih percaya diri, menenteng tas itu seolah ia masih Vina yang dulu, mengabaikan tatapan orang-orang pasar yang melihatnya aneh karena memakai baju pesta kusut di pagi hari. Vina tiba di sebuah butik jual beli tas mewah di pusat kota. Ia meletakkan tas Hermes itu di atas meja kaca dengan angkuh, menyebutkan harga yang ia inginkan. Pemilik butik, seorang wanita parubaya berkacamata tebal, mengenakan sarung tangan putih dan mulai memeriksa tas itu dengan teliti.
Ia menggunakan kaca pembesar, memeriksa jahitan, tekstur kulit, dan nomor seri di dalamnya. Vina menunggu dengan tidak sabar, mengetuk-ngetukkan jarinya di meja. Namun, ekspresi pemilik butik berubah menjadi sinis. Ia melepaskan kacamatanya dan menatap Vina dengan tatapan meremehkan yang familiar, tatapan yang dulu sering Vina berikan pada Farah. Wanita itu mendorong tas Vina kembali ke arahnya dan mengatakan bahwa butiknya tidak menerima barang palsu. Vina terbelalak kaget. Ia berteriak tidak terima, bersikeras bahwa tas itu asli karena ia membelinya dari teman sosialitanya yang istri pejabat. Vina bahkan menyebutkan harga belinya yang fantastis. Namun, pemilik butik tertawa kecil dan menjelaskan dengan detail kecacatan tas itu. Mulai dari jenis kulit yang kasar, logo yang sedikit miring, hingga nomor seri yang tidak terdaftar di database resmi. Tas itu adalah barang KW super. Barang tiruan kualitas rendah yang harganya tidak sampai 1% dari harga asli. Vina terdiam kaku. Kakinya lemas. Ia baru sadar bahwa selama ini ia ditipu mentah-mentah oleh teman-teman sosialitanya. Mereka memanfaatkan kebodohan dan gengsi Vina untuk mengeruk uangnya. Dunia Vina runtuh untuk kedua kalinya. Harapan terakhirnya untuk mendapatkan uang cepat musnah seketika. Ia keluar dari butik itu dengan langkah gontai, mendekap tas palsu itu seolah mendekap bangkai kebodohannya sendiri. Di jalanan yang panas terik, perutnya melilit hebat. Ia tidak punya uang untuk naik taksi pulang ke penginapan. Ia terpaksa berjalan kaki lagi, merasakan panas aspal membakar telapak kakinya yang lecet. Sesampainya di penginapan, ia mendapati Ibu Kinan sedang bertengkar dengan penjaga karena meminta air panas untuk mandi tapi tidak diberi. Vina melempar tas palsu itu ke lantai di depan ibunya, lalu berteriak frustrasi menceritakan semuanya. Ibu Kinan yang mendengar bahwa satu-satunya aset penyelamat mereka ternyata palsu, langsung jatuh terduduk lemas. Mereka berdua terjebak dalam kemiskinan mutlak, tanpa uang, tanpa aset, dan yang paling menyakitkan, tanpa teman yang tulus. Karma telah melucuti mereka hingga telanjang bulat. Rasa lapar dan putus asa perlahan berubah menjadi amarah yang membara di hati Vina. Di kamar penginapan yang sempit dan panas itu, otaknya yang licik mulai bekerja lagi. Ia tidak mau menerima kekalahan ini begitu saja. Ia merasa diperlakukan tidak adil. Baginya, Diki dan Farah adalah penjahat yang telah merampas haknya. Vina melihat ponselnya. Meskipun kartu kredit dan rekening banknya diblokir, ponsel pintar keluaran terbarunya masih berfungsi, dan ia bisa menyambungkannya ke jaringan wifi gratis yang disediakan oleh warung kopi di seberang penginapan. Vina tersenyum miring. Ia masih punya satu senjata, media sosial. Ia punya ribuan pengikut di Instagram dan TikTok yang selama ini memuja gaya hidup mewahnya. Vina yakin, jika ia memutarbalikkan fakta dan bermain sebagai korban, netizen akan berpihak padanya dan menyerang Diki. Dengan jari-jari yang gemetar karena emosi, Vina mulai menyusun strategi, playing victim. Ia merekam dirinya sendiri dalam kondisi berantakan, rambut kusut, mata bengkak, baju lusuh, untuk mendramatisir keadaan. Dalam video itu, Vina menangis terseduh-seduh, menceritakan kisah bohong yang sangat meyakinkan. Ia mengatakan bahwa ia dan ibunya yang sudah tua renta diusir paksa dari rumah warisan ayah mereka di tengah malam saat hujan deras. Ia menuduh kakak kandungnya sendiri, Diki, telah diguna-guna oleh istrinya yang jahat, Farah. Vina mengarang cerita bahwa Farah adalah wanita manipulatif yang ingin menguasai harta keluarga dan menghasut Diki untuk membuang ibu kandungnya sendiri ke jalanan. Ia tidak menyebutkan soal perselingkuhannya, soal penggelapan uang, atau soal hinaannya pada Uning. Ia hanya menonjolkan bagian, anak durhaka mengusir ibu tua. Vina mengunggah video itu dengan judul yang provokatif, Anak Durhaka. Ibu kandung diusir tengah malam demi istri pelakor. Dalam hitungan menit, video itu mulai mendapatkan penonton. Komentar-komentar simpati mulai bermunculan. Netizen yang tidak tahu duduk perkaranya langsung tersulut emosi. Mereka memaki-maki Diki dan Farah, menyebut mereka pasangan iblis. Vina merasa di atas angin. Ia menunjukkan komentar-komentar itu pada Ibu Kinan, mencoba memberikan harapan palsu bahwa dengan tekanan publik, Diki akan ketakutan dan memanggil mereka kembali. Ibu Kinan, yang sudah putus asa, mengangguk-angguk percaya, berharap keajaiban media sosial bisa menyelamatkan mereka. Namun, Vina lupa siapa lawan mainnya. Diki bukan orang gagap teknologi yang bisa digertak dengan viral murahan. Di kantornya yang megah, Diki sedang mengamati pergerakan media sosial Vina lewat layar monitor besar. Ia sudah memprediksi langkah ini. Diki tidak marah, ia justru merasa kasihan dengan kebodohan adiknya yang terus menggali lubang kuburnya sendiri semakin dalam. Diki menoleh pada tim humas dan pengacaranya yang sudah siaga. Ia memberikan satu anggukan singkat,
sinyal untuk meluncurkan serangan balasan yang sudah disiapkan. Diki tidak perlu membuat video klarifikasi sambil menangis. Ia hanya perlu menyajikan fakta mentah yang tak terbantahkan. 1 jam setelah video Vina viral, sebuah akun anonim yang dikelola tim Diki merilis sebuah utas, thread, panjang di media sosial yang sama. Utas itu berjudul, Kronologi Sebenarnya, di Balik Drama Pengusiran. Utas itu tidak berisi narasi cengeng, melainkan bukti-bukti digital yang mematikan. Postingan pertama adalah rekaman CCTV ruang makan kualitas HD. Dalam video itu, terlihat jelas dengan audio yang jernih saat Vina berdiri, menunjuk wajah Farah, dan berteriak memaki, wanita jalang. Terlihat jelas juga saat Ibu Kinan menunjuk Uning dan berteriak, anak haram. Video itu tidak dipotong, menampilkan kebrutalan verbal yang dilakukan Vina dan ibunya terhadap anak kecil dan wanita berhijab yang diam. Netizen yang tadinya membela Vina mendadak hening. Namun bukti tidak berhenti di situ. Postingan kedua menampilkan bukti audit keuangan perusahaan. Foto-foto mutasi rekening yang memperlihatkan Vina mentransfer uang gaji karyawan untuk membeli tas mewah dan liburan. Postingan ketiga adalah yang paling menghancurkan reputasi Vina. Foto-foto perselingkuhan Vina yang sudah disensor bagian intimnya, tetapi jelas memperlihatkan ia bermesraan dengan pria lain, lengkap dengan bukti chat rencana jahatnya untuk menceraikan Tony setelah menguras hartanya. Dalam sekejap mata, angin berbalik arah dengan kecepatan badai. Simpati netizen berubah menjadi kemurkaan massal. Kolom komentar video Vina yang tadinya penuh dukungan, kini banjir dengan hujatan. Netizen menyebut Vina sebagai Ratu Drama, Duta Playing Victim, dan Wanita Ular. Tagar Vina pelakor dan ibu mertua jahat menjadi trending topik nomor 1. Vina yang sedang memantau ponselnya di warung kopi, menjerit histeris membaca komentar-komentar itu. Ia mencoba menghapus videonya, tetapi sudah terlambat. Video itu sudah diunduh dan disebarkan ulang oleh ribuan orang. Reputasinya hancur lebur, bukan hanya di mata keluarga, tapi di mata seluruh Indonesia. Ia tidak lagi punya wajah untuk disembunyikan. Kepanikan Vina mencapai puncaknya ketika ia mendengar suara sirine mobil polisi mendekat ke arah penginapan murah tempat mereka tinggal. Suara sirine itu meraung-raung, membelah hiruk-pikuk jalanan siang hari, dan berhenti tepat di depan pintu penginapan. Jantung Vina seakan berhenti berdetak. Ia mengintip dari jendela tirai yang kotor. 2 mobil patroli polisi parkir di sana. Beberapa petugas berseragam turun, didampingi oleh seorang pria berjas rapi, pengacara perusahaan Diki. Ternyata, serangan Diki bukan hanya di media sosial. Diki benar-benar membuktikan ucapannya soal proses hukum. Laporan penggelapan dana perusahaan yang dilakukan Vina sudah masuk ke kepolisian pagi ini, lengkap dengan semua bukti audit forensik yang kuat. Pintu kamar penginapan digedor keras. Polisi! Buka pintu! Teriak petugas dari luar. Vina mundur ketakutan hingga punggungnya menabrak tembok lembab. Ibu Kinan menangis meraung-raung, memeluk kakinya sendiri di atas kasur. Pintu yang rapuh itu didobrak paksa. Petugas masuk, langsung membacakan surat perintah penangkapan atas nama Vina terkait kasus penggelapan uang perusahaan senilai miliaran rupiah dan penipuan. Vina mencoba memberontak, berteriak bahwa ia tidak bersalah, bahwa ini semua fitnah. Tapi polisi tidak peduli pada drama. Tangan Vina ditarik kasar, borgol besi yang dingin dikunci di kedua pergelangan tangannya. Bunyi klik dari borgol itu menandai akhir dari kebebasan Vina. Vina diseret keluar dari kamar penginapan, melewati lorong sempit, ditonton oleh penghuni penginapan lain yang menatapnya dengan jijik. Sebagian dari mereka mengenali wajah Vina dari video viral yang baru saja mereka tonton. Vina menangis memanggil ibunya, "Ibu, tolong Vina, Bu. Jangan biarkan mereka bawa Vina." Namun Ibu Kinan tidak bisa berbuat apa-apa. Wanita tua itu hanya bisa duduk terpaku di kasur. Tubuhnya lumpuh karena syok. Menyaksikan putri kesayangannya, putri yang ia manjakan hingga menjadi monster, kini digiring masuk ke dalam mobil polisi seperti kriminal kelas 3. Mobil polisi itu melaju pergi membawa Vina, meninggalkan debu dan keputusasaan. Ibu Kinan kini benar-benar sendirian di kamar sempit yang bau itu. Tidak ada lagi Vina yang bisa disalahkan, tidak ada lagi Diki yang bisa dimanipulasi, tidak ada lagi harta yang bisa dipamerkan. Ia sendirian dengan bayang-bayang masa lalunya, meratapi nasib di usia senja yang seharusnya ia nikmati dengan tenang bersama cucu, andai saja mulutnya tidak setajam pisau. Di kejauhan, dari layar ponsel Vina yang tertinggal di lantai, masih terlihat notifikasi komentar netizen yang terus masuk, menghujat mereka tanpa ampun. Serangan balik Vina telah menjadi bumerang yang memenggal lehernya sendiri. 6 bulan telah berlalu sejak malam badai yang memporak-porandakan struktur keluarga besar Diki. Waktu, seperti sungai yang mengalir tenang,
perlahan membasuh luka-luka lama dan membawa kehidupan baru yang jauh lebih segar bagi mereka yang pantas mendapatkannya. Suasana di kediaman Diki dan Farah pagi ini terasa sangat berbeda. Tidak ada lagi ketegangan, tidak ada lagi perasaan was-was setiap kali telepon berdering, dan tidak ada lagi tamu tak diundang yang datang hanya untuk mencela. Rumah besar itu kini dipenuhi dengan aura kehangatan yang nyata. Di halaman belakang yang luas, kesibukan yang menyenangkan sedang terjadi. Para pekerja dekorasi sedang sibuk memasang lampu-lampu gantung dan pita berwarna pastel. Hari ini adalah hari ulang tahun Uning yang ke-8, dan Diki menepati janjinya untuk membuat pesta perayaan yang tak terlupakan bagi putri semata wayangnya. Berbeda dengan pesta-pesta pamer kekayaan yang dulu sering dipaksakan oleh Ibu Kinan dan Vina, pesta kali ini terasa sangat intim dan berkelas. Tamu undangan yang hadir bukanlah sosialita palsu yang hanya datang untuk memotret makanan, melainkan kerabat jauh yang tulus, teman-teman sekolah Uning, serta kolega bisnis Diki yang sangat menghormati integritasnya. Farah tampak anggun mengenakan gamis berwarna sage green yang lembut, wajahnya memancarkan kecantikan alami yang selama ini tertutup oleh bayang-bayang ketakutan. Ia sibuk mengatur tata letak kue-kue di meja prasmanan, memastikan semuanya sempurna untuk putri tercintanya. Diki memperhatikannya dari teras, tersenyum bangga. Ia melihat betapa istrinya kini jauh lebih percaya diri, berdiri tegak sebagai nyonya rumah yang sesungguhnya, tanpa ada lagi ibu mertua yang mendikte setiap gerakannya. Pesta dimulai sore hari saat matahari mulai condong ke barat, memancarkan cahaya keemasan yang hangat. Tawa riang anak-anak memenuhi udara saat Uning berlarian dengan teman-temannya di taman rumput yang hijau. Uning mengenakan gaun putih seperti peri kecil, mahkota bunga melingkar di kepalanya. Ia terlihat sangat bahagia, benar-benar lupa pada trauma malam itu ketika neneknya sendiri membuangnya. Bagi Uning, dunia sekarang hanya berisi ayah yang hebat dan ibu yang penyayang. Di tengah pesta, seorang tamu istimewa datang. Tony, mantan suami Vina, hadir dengan penampilan yang jauh lebih segar dan tenang. Ia datang membawa kado besar untuk Uning. Tony menyalami Diki dan Farah dengan penuh rasa hormat. Ada rasa canggung sedikit, tetapi lebih banyak rasa terima kasih di matanya. Tony berbisik pada Diki bahwa perceraiannya sudah resmi ketuk palu, dan ia kini sedang membangun kembali bisnisnya dari nol dengan cara yang jujur. Diki menepuk bahu mantan adik iparnya itu, memberinya dukungan moral sebagai sesama lelaki yang pernah dikhianati namun memilih bangkit. Sementara kebahagiaan meluap di dalam pagar rumah yang megah itu, sebuah pemandangan kontras yang menyedihkan terjadi di luar gerbang. Di balik semak-semak hias di seberang jalan, seorang wanita tua dengan pakaian lusuh dan rambut beruban yang tidak terurus sedang berdiri mengintip. Itu adalah Ibu Kinan. Dalam 6 bulan, ia menua 10 tahun. Wajahnya keriput, tubuhnya kurus kering karena kurang gizi, dan tatapan matanya kosong namun liar. Sejak Vina ditangkap polisi dan semua aset disita, Ibu Kinan hidup terlunta-lunta. Ia menumpang di rumah kerabat jauh di pinggiran kota, namun diperlakukan seperti pembantu karena kerabat itu dulu sering dihina oleh Ibu Kinan saat ia masih kaya. Hari ini, ia nekat kabur dan naik angkutan umum berjam-jam hanya untuk melihat pesta cucunya, berharap ada sisa-sisa belas kasihan yang bisa ia dapatkan. Ibu Kinan menempelkan wajahnya ke sela-sela pagar besi hitam. Ia melihat Uning sedang meniup lilin di atas kue ulang tahun bertingkat. Ia melihat Diki mencium kening Farah dengan mesra. Ia melihat Tony tertawa lepas bersama tamu-tamu lain. Pemandangan itu seperti pisau yang mengiris jantungnya. Dulu, ia adalah ratu di tengah-tengah mereka, pusat dari segala perhatian. Sekarang, ia hanyalah penonton yang tidak terlihat, terbuang di luar lingkaran kebahagiaan yang ia sendiri rusak. Rasa lapar di perutnya yang belum diisi nasi sejak pagi membuatnya semakin perih. Ia melihat piring-piring berisi sate, steak, dan puding yang lezat di dalam sana, makanan yang dulu ia anggap remeh, kini menjadi impian yang tak terjangkau. Didorong oleh rasa putus asa dan kerinduan yang aneh, Ibu Kinan mencoba memanggil nama cucunya. Suaranya serak dan lemah, kalah oleh suara musik dan tawa di dalam. Ia mencoba berteriak lebih keras. Uning, Uning, ini nenek. Tangannya yang keriput mencoba menggapai lewat celah pagar. Namun, Uning tidak menoleh. Anak itu terlalu sibuk tertawa bahagia dalam gendongan ayahnya. Justru, teriakan Ibu Kinan menarik perhatian seorang petugas keamanan bertubuh tegap yang berjaga di pos depan. Petugas itu, yang dulu sering dimaki-maki Ibu Kinan karena hal sepele seperti telat membuka gerbang, kini berjalan mendekat dengan wajah datar dan tegas. Petugas keamanan itu mengenali mantan majikannya, tetapi tidak ada rasa hormat yang tersisa di matanya, hanya rasa kasihan yang dingin. Ia berdiri menjulang di depan Ibu Kinan, menghalangi pandangan wanita tua itu ke arah pesta. Ibu Kinan mendongak, matanya berkaca-kaca, memohon agar diizinkan masuk sebentar saja untuk menyapa cucunya dan meminta sedikit makanan.
Namun, petugas itu menggeleng tegas. Ia menyampaikan pesan yang sudah dititipkan Diki jauh-jauh hari. Ia berkata dengan sopan namun menusuk, "Maaf, Bu. Bapak berpesan tidak boleh ada pengganggu di acara ini. Ini acara keluarga inti. Ibu bukan bagian dari keluarga ini lagi." Kalimat itu menghantam Ibu Kinan lebih keras daripada tamparan fisik. Bukan bagian dari keluarga lagi. Ia diusir bukan dengan kekerasan, melainkan dengan fakta bahwa keberadaannya sudah benar-benar dihapus. Petugas itu kemudian memberikan selembar uang Rp50.000 dari saku pribadinya, bukan dari Diki, lalu meminta Ibu Kinan pergi sebelum ia memanggil polisi patroli. Ibu Kinan menatap uang kumal di tangannya dengan tangan gemetar. Harga dirinya hancur lebur. Ia, yang dulu membuang-buang jutaan rupiah hanya untuk sekali makan siang, kini menerima sedekah dari satpam yang dulu ia rendahkan. Dengan langkah terseok-seok dan air mata yang mengalir deras di pipinya yang kotor, Ibu Kinan berbalik badan, meninggalkan gerbang kemegahan itu, kembali ke kegelapan jalanan, sementara di belakangnya, suara tepuk tangan meriah terdengar saat Uning memotong kue pertamanya. Waktu berputar cepat, melompati tahun demi tahun, membawa setiap karakter menuju takdir akhir yang telah mereka ukir sendiri melalui perbuatan di masa lalu. 5 tahun kemudian, keadilan semesta telah bekerja dengan presisi yang mengerikan, menempatkan setiap orang tepat di tempat yang pantas mereka dapatkan. Di sebuah lembaga pemasyarakatan wanita yang sumpek dan lembab, seorang narapidana bernama Vina sedang berjongkok menyikat lantai kamar mandi umum penjara yang bau pesing. Penampilannya sudah tidak bisa dikenali lagi. Wajahnya yang dulu glowing berkat perawatan klinik mahal, kini kusam, penuh flek hitam, dan terlihat jauh lebih tua dari usia sebenarnya. Rambutnya yang dulu selalu ditata rapi di salon, kini dipotong pendek asal-asalan dan kasar. Vina divonis 10 tahun penjara atas kasus penggelapan dana korporasi dan penipuan berlapis. Hidup di dalam penjara adalah neraka dunia baginya. Sifatnya yang sombong dan suka memerintah di awal masa tahanan, membuatnya menjadi target bully para narapidana senior yang lebih garang. Setiap hari, Vina harus melayani ketua geng di blok selnya, mulai dari mencuci baju mereka, memijat kaki, hingga menyerahkan jatah makanannya sendiri. Jika ia menolak atau berani melawan, pukulan dan siksaan fisik akan menantinya di sudut-sudut yang tidak terjangkau CCTV. Tidak ada lagi tas Hermes, tidak ada lagi skincare, tidak ada lagi pujian palsu. Yang ada hanya bentakan kasar dan rasa takut yang konstan. Di sela-sela menyikat lantai, Vina sering menangis diam-diam, teringat pada Tony, suami yang dulu ia sia-siakan. Ia mendengar kabar dari narapidana baru bahwa Tony sudah menikah lagi dengan wanita sederhana dan hidup bahagia, sukses dengan bisnis barunya. Penyesalan itu datang setiap malam, mencekik lehernya, membisikkan bahwa semua penderitaan ini adalah hasil dari keserakahannya sendiri. Ia memiliki segalanya dulu, suami baik, kakak kaya, rumah mewah, dan ia menghancurkan semuanya hanya demi nafsu sesaat dan gengsi yang tak berdasar. Sementara itu, nasib Ibu Kinan tidak kalah menyedihkan. Ia berakhir di sebuah panti jompo fasilitas milik pemerintah daerah, tempat bagi para lansia terlantar yang tidak memiliki keluarga. Kondisi panti itu sangat memprihatinkan, jauh dari kata layak. Bangunannya tua, berbau obat-obatan bercampur aroma ompol yang menyengat. Ibu Kinan menderita stroke ringan 2 tahun lalu, yang membuat separuh tubuhnya lumpuh dan bicaranya menjadi pelot tak jelas. Ia menghabiskan hari-harinya terbaring di ranjang besi dengan kasur tipis, menatap langit-langit kamar yang catnya mengelupas. Tidak ada perawat pribadi yang siap sedia. Para perawat di sana sibuk mengurus puluhan lansia lain, dan seringkali bersikap ketus jika Ibu Kinan rewel meminta ganti popok. Kesepian adalah teman paling setia Ibu Kinan. Di hari-hari kunjungan, ia melihat teman-teman sekamarnya dikunjungi oleh anak dan cucu mereka yang membawakan buah-buahan atau makanan enak. Mereka tertawa, bercerita, dan berpelukan. Ibu Kinan hanya bisa melihat dari balik lambu tempat tidurnya dengan hati yang hancur. Tidak ada yang pernah datang menjenguknya. Tidak Vina yang masih di penjara, dan tentu saja bukan Diki. Ia pernah mencoba meminta perawat menelepon nomor lama Diki, tetapi nomor itu sudah tidak aktif. Diki sudah menutup akses sepenuhnya. Satu-satunya harta yang dimiliki Ibu Kinan adalah selembar foto lusuh yang ia simpan di bawah bantalnya, foto keluarga besar 10 tahun lalu, saat Diki masih tersenyum padanya, saat Vina masih kecil, saat semuanya masih baik-baik saja sebelum kesombongan meracuni hatinya. Ia sering memeluk foto itu sambil menangis tanpa suara, meratapi betapa ia telah gagal menjadi ibu dan manusia, dan kini ia harus mati perlahan dalam kesendirian yang menyakitkan. Ribuan kilometer dari penderitaan itu, di sebuah teras penginapan mewah di kaki pegunungan Alpen, Swiss, Diki dan Farah sedang duduk menikmati coklat panas. Pemandangan di hadapan mereka begitu menakjubkan. Hamparan salju putih yang berkilauan ditimpa cahaya matahari sore,
dengan latar belakang gunung yang megah. Mereka sedang dalam perjalanan liburan panjang merayakan ulang tahun pernikahan mereka yang ke-15, sekaligus merayakan kelulusan Uning dari sekolah dasar dengan nilai terbaik. Uning, yang kini sudah tumbuh menjadi remaja cantik dan cerdas, sedang asyik bermain ski di kejauhan bersama instruktur pribadinya, tertawa lepas tanpa beban. Farah meletakkan cangkirnya, menatap suaminya yang terlihat semakin matang dan berwibawa. Garis-garis kelelahan yang dulu sering terlihat di wajah Diki saat menghadapi keluarganya kini sudah hilang, digantikan oleh ketenangan yang damai. Farah menggenggam tangan Diki, lalu bertanya pelan, sebuah pertanyaan yang sesekali masih mampir di benaknya. Mas, apakah kita terlalu jahat pada mereka? Membiarkan mereka berakhir seperti itu? Farah, dengan hatinya yang lembut, terkadang masih merasakan setitik rasa iba membayangkan nasib mertua dan iparnya. Diki tersenyum lembut, menatap mata istrinya dalam-dalam. Ia menggeleng pelan. Kita tidak jahat, sayang. Kita tidak pernah melakukan kejahatan pada mereka. Kita hanya berhenti menolong orang yang berusaha membunuh jiwa kita. Apa yang terjadi pada mereka, penjara itu, panti jompo itu, semua adalah konsekuensi dari pilihan mereka sendiri. Itu adalah karma yang mereka pesan, dan semesta hanya mengantarkannya. Diki mengeratkan genggaman tangannya. Tugas kita sekarang bukan menoleh ke belakang dengan rasa bersalah, tapi menatap ke depan, memastikan Uning tumbuh menjadi wanita hebat yang tidak akan pernah menjadi seperti nenek atau tantenya. Farah mengangguk, menyandarkan kepalanya di bahu suaminya. Jawaban Diki memberikan ketenangan yang ia butuhkan. Ia melihat ke arah matahari terbenam yang mewarnai langit Swiss dengan semburat oranye dan ungu. Ia merasa sangat ringan, sangat bebas. Bayang-bayang masa lalu tentang tuduhan, wanita murahan, dan anak haram sudah benar-benar terhapus, digantikan oleh realita kehidupan yang penuh berkah, cinta, dan kehormatan. Angin pegunungan berhembus pelan, membawa butiran salju halus. Di kejauhan, Uning melambaikan tangan ke arah mereka, berteriak memanggil, "Ayah, Ibu." Diki dan Farah melambaikan tangan balik dengan senyum lebar. Di momen itu, kemenangan mereka terasa paripurna. Bukan kemenangan yang dirayakan dengan sorak-sorai kesombongan, melainkan kemenangan dalam bentuk kedamaian jiwa yang abadi. Sang antagonis telah hancur oleh racun mereka sendiri, sementara sang protagonis terus melangkah naik menuju puncak kebahagiaan, meninggalkan lembah kelam masa lalu untuk selamanya. Cerita ini berakhir bukan dengan dendam, melainkan dengan sebuah kesadaran bahwa pada akhirnya, kebaikan dan kesabaran akan selalu menemukan jalannya untuk menang.